Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-21 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan 30. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah perjalanan menuju sengsara, saat Yesus melewati desa-desa yang ia temui, ia selalu menekankan sulitnya masuk ke dalam kerajaan surga. Injil sinoptik menekankan sempitnya jalan dan keengganan para murid, bahkan ke-12 murid pun, untuk percaya, apalagi menerima pesan salib yang berat. Lukas menegaskan, janganlah berpuas diri karena kita telah dipanggil, atau engkau mungkin mendapati pintu sedang terbuka di depanmu. Tetapi ingat akan peringatan-peringatan sebagaimana juga yang ditampilkan di dalam Injil Matius, yang mana memiliki peringatan, tidaklah cukup hanya terus berseru Tuhan, Tuhan, tanpa benar-benar melakukan kehendak Bapa. Ia juga memiliki perumpamaan serupa yang lebih rinci tentang pelayan pernikahan. 5 gadis yang bijaksana dengan minyak dalam pelitanya, dan 5 gadis yang tidak siap untuk pesta pernikahan. Mereka pun dengan sia-sia berseru, Tuhan, Tuhan, dari luar pintu. Paulus menegaskan, dia dipenuhi sukacita dalam kerajaan dan keyakinan. Kita bisa lihat dalam Roma maupun dalam suratnya pada jemaat di Korintus. Ia bahkan memperingatkan komunitasnya, tapi ia tidak pernah benar-benar membayangkan orang Kristen akan binasa. Tidak ada ratapan dan kertakan gigi, hanya kemenangan Kristus. Orang Yahudi akan diusir, tapi mereka yang datang dari keempat penjuru mata angin akan bersantai di meja perjamuan dalam kerajaan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kedua sisi ini dapat hidup berdampingan? Salah satu cendekiawan kitab suci terbesar dari gereja mula-mula, Origenes, dari Kaisarea, berpendapat bahwa tidak ada seorang pun di neraka. Meskipun harus diakui bahwa ia dikutuk karena hal ini oleh konsili lokal yang dipimpin oleh Epifanius dari Salamis. Tetapi penting bagi doktrin ini, kehendak bebas bahwa neraka harus tetap setidaknya menjadi kemungkinan teoritis. Apakah Yesus mewartakan Injil kepada orang Yahudi yang seharusnya menerima pesan tersebut, tetapi hanya sedikit dari mereka yang akhirnya menerimanya? Sementara Paulus mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang menerimanya dalam jumlah yang tak terduga. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, Santo Lukas dalam Injil hari ini hanya mau menyampaikan kepada semua pendengar firman bahwa untuk dapat ambil bagian dalam perjamuan di akhir zaman, orang harus berjuang sungguh-sungguh, yaitu harus berdesak-desakan melalui pintu yang sempit. Memasuki kerajaan surga janganlah dipandang sebagai suatu hal yang mudah, yang terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dicapai dengan peluh dan keringat, melalui suatu perjuangan yang harus dibayar dengan harga yang mahal, pengorbanan diri yang total. Para murid Yesus tentunya
bukanlah pejuang murahan, melainkan pejuang yang tahan uji dan perkasa, yang tidak pernah berhenti berjuang, serta tidak pernah mengenal langkah mundur. Bagi setiap pengikut Kristus, kehidupan selalu merupakan suatu gerak maju, menembusi segala tembok tantangan dan rintangan. Hanya mereka yang selalu siap siaga, yaitu mereka yang mengamalkan keadilan dan cinta kasih sejati, diperkenankan memasuki ruangan perjamuan pesta. Pesta perjamuan hanya bisa dihadiri oleh orang-orang yang terbaik, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Bila tiba saatnya, pasti akan ada kejutan-kejutan yang dulu menjadi terbelakang, yang terbelakang bisa menjadi terlahulu. Karena itu kita sendiri bisa saja didahului oleh orang-orang lain yang berkehendak baik, yang dengan tulus mencari kebenaran dan mengamalkan keadilan. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu keselamatan menuntut usaha yang sekeras-kerasnya. Oleh karena itu kenal saja tidak cukup, melainkan harus dapat merubah cara hidup. Tidak cukup mendengarkan warta Kristus. Warta Kristus harus mengubah tindak tanduk kita. Mengenal Kristus berarti mengubah cara hidup. Bagi setiap manusia ada saat penyelamatannya. Barang siapa tidak ambil sikap ini sebelum kematian, dia akan mendengar, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Penginjil ingin menegaskan sekali lagi pentingnya usaha kita untuk merebut keselamatan itu. Hanya yang mengambil sikap sendiri dengan sungguh-sungguh, dia mewariskan berkat yang dijanjikan kepada para bangsa. Yang terakhir, ingin membuka mata kita bahwa bangsa terpilih tidak dibuang untuk selama-lamanya. Kemungkinan tetap terbuka bagi Allah. Jadi pentingnya usaha kita yang menentukan harus dilihat bersama dengan kemurahan Allah yang menghadiahkan rahmat bagi kita semua. Amin.